Jauh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan hujan yang lebat dan di sepanjang sungai-sungai yang berkelok, tinggallah suku Dayak. Mereka bukan satu kelompok tunggal, tapi beragam suku dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Meskipun berbeda-beda, mereka dipersatukan oleh nenek moyang yang sama, hubungan erat dengan tanah leluhur, dan warisan budaya kaya yang diwariskan turun-temurun. Suku Dayak kebanyakan tinggal di pedalaman Kalimantan, di desa-desa yang seringkali hanya bisa dicapai melalui sungai. Kehidupan mereka menyatu dengan alam, dan kepercayaan serta praktik mereka mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap hutan, sungai, dan roh yang mereka yakini menghuni lingkungan mereka. Selama berabad-abad, suku Dayak telah berkembang di hutan lebat Kalimantan, mengembangkan struktur sosial yang kompleks, teknik pertanian, dan tradisi seni. Rumah panjang mereka, beberapa membentang lebih dari 100 meter, menjadi bukti gaya hidup komunal mereka, menampung seluruh keluarga di bawah satu atap. Tato mereka yang rumit, seringkali menutupi sebagian besar tubuh mereka, bukan hanya hiasan, tetapi menceritakan kisah tentang garis keturunan, prestasi, dan kepercayaan spiritual mereka. Tato ini adalah bahasa visual, catatan permanen identitas individu dan kolektif mereka. Suku Dayak terkenal dengan upacara adatnya yang semarak, penuh simbolisme dan diiringi musik, tarian, dan kostum yang rumit. Salah satu upacara terpenting adalah Gawai Dayak, festival panen yang dirayakan setiap tahun oleh banyak kelompok Dayak di Kalimantan. Acara yang menggembirakan ini adalah waktu untuk bersyukur, berpesta dan bergembira, di mana masyarakat berkumpul untuk merayakan hasil panen yang melimpah dan menghormati roh padi. Udara dipenuhi dengan irama gong dan gendang, saat para penari dihiasi manik-manik dan hiasan kepala bulu bergerak anggun mengikuti irama kuno. Upacara penting lainnya adalah Tiwa, ritual kematian yang kompleks yang dipraktikkan oleh subsuku Dayak tertentu. Upacara ini, yang bisa berlangsung selama beberapa hari, dipercaya untuk membantu membimbing roh orang yang meninggal ke alam baka. Upacara ini melibatkan nyanyian, persembahan, dan pengorbanan hewan secara simbolis. Suku Dayak juga memiliki tradisi mendongeng yang kaya, dengan mitos dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini, yang sering diceritakan oleh para tetua di sekitar api unggun, tidak hanya menghibur tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting untuk menyampaikan pengetahuan, nilai-nilai, dan identitas budaya. Mereka berbicara tentang pahlawan mitos, makhluk menakutkan, dan keseimbangan antara manusia dan alam roh, memberikan wawasan tentang pandangan dunia Dayak dan hubungan dengan alam. Orang Dayak adalah pengrajin terampil, terkenal dengan kerajinan tangan mereka yang rumit, dan kemampuan mereka untuk mengubah bahan-bahan alami menjadi benda-benda yang indah dan bermanfaat. Kerajinan tradisional mereka bukan hanya dekoratif, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, yang mencerminkan hubungan dekat mereka dengan lingkungan. Salah satu kerajinan Dayak yang paling ikonik adalah Mandau, pedang tradisional dengan bilah melengkung yang khas. Sering dihiasi dengan ukiran dan tatahan yang rumit, Mandau adalah senjata dan simbol kejantanan dan status. Mandau dibuat dengan cermat oleh pandai besi yang terampil, yang menggunakan teknik tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kerajinan penting lainnya adalah menenun, di mana para wanita dengan terampil menciptakan tekstil yang rumit menggunakan alat tenun gendong. Tekstil ini sering dihiasi dengan pola geometris dan motif simbolis, digunakan untuk pakaian, selimut, dan keperluan upacara. Warna-warna cerah dan desain yang rumit mencerminkan kreativitas dan kepekaan artistik orang Dayak. Suku Dayak juga merupakan pembuat keranjang yang terampil, menggunakan rotan, bambu, dan serat alami lainnya untuk membuat berbagai macam keranjang, tikar, dan wadah. Keranjang ini tidak hanya digunakan untuk penyimpanan dan transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai barang dagangan penting. Kemampuan orang Dayak untuk mengubah bahan-bahan sederhana menjadi benda-benda fungsional dan estetis merupakan bukti dari sumber daya dan hubungan erat mereka dengan alam. Di era globalisasi dan modernisasi yang pesat, melestarikan warisan budaya masyarakat adat seperti Dayak sangatlah penting. Tradisi, kepercayaan, dan praktik mereka bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi menyimpan pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan. Rasa hormat mendalam orang Dayak terhadap alam,
praktik berkelanjutan mereka, dan rasa komunitas mereka yang kuat menawarkan wawasan berharga tentang hidup selaras dengan lingkungan dan satu sama lain. Pengetahuan mereka yang rumit tentang hutan hujan, pengobatan tradisional mereka, dan teknik pertanian berkelanjutan mereka merupakan bukti pemahaman mendalam mereka tentang keseimbangan alam yang rapuh. Namun, budaya Dayak menghadapi banyak tantangan, termasuk deforestasi, konversi lahan, dan tekanan asimilasi dari globalisasi. Sangat penting untuk mendukung prakarsa yang mempromosikan pelestarian budaya, revitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk mendukung masyarakat Dayak dalam upaya mereka untuk mendokumentasikan dan meneruskan bahasa, cerita, dan pengetahuan tradisional mereka kepada generasi mendatang. Ini juga melibatkan promosi prakarsa ekowisata yang menghormati budaya Dayak dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Melestarikan budaya Dayak bukan hanya tentang melindungi warisan yang unik, tetapi juga tentang mengakui nilai intrinsik dari keragaman budaya dan pentingnya pengetahuan adat di dunia kita yang berubah dengan cepat. Dengan mendukung orang Dayak dalam upaya mereka untuk mempertahankan tradisi mereka, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya yang kaya, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan dan perspektif mereka yang berharga terus memperkaya permadani pengalaman manusia untuk generasi yang akan datang.